kalau kita lihat ya, yang namanya sejarah Islam ini kan membentang Betul. at least sampai tahun 1926 ya, kalau kekhalifahan ya. 24 ya, sampai 1924. Tiba-tiba orang ngeri-ngeri sedap. Wah, 100 tahun ya kan, akan dibangkitkan ya kan. Ya. Pemimpin baru. Betul. 2024 ternyata pemimpin yang itu. Iya betul. Betul. itu bisa dikonfirmasi ya, lebih dielaborasi. Ya, sebenarnya sudah ada banyak sekali studi tentang kebangkitan Islam. Setidaknya studi ini melibatkan studi-studi yang lain. Misal Samuel Huntington itu pernah punya buku Clash of Civilization. Dia sudah memprediksi bahwasanya sebuah agregasi daripada peradaban itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, inevitable kan itu kan ya. Maka dia waktu itu bilang bahwa misalnya nanti dunia akan terpolarisasi. Ada Amerika, ada kemudian Eropa, ada dunia Islam dia sebutkan pada saat itu. Kalau nggak salah juga sama ya, Francis Fukuyama juga pernah menulis tentang hal-hal yang sama tentang bagaimana dunia itu akan terbentuk ke depannya. Setiap tren dunia akan terbentuk ke depan seperti apa. Nah, kalau kita lihat daripada tren itu, kalau Eropa aja merasa perlu untuk bersatu untuk melawan hegemoni daripada Amerika, misalnya setidaknya dalam bidang mata uang ya. Nah, maka orang-orang Islam sekarang sudah mulai mencicipi pemikiran yang sama. Ketika kasus Baitul Maqdis, ketika kasus Palestina, mereka jadi ngerti, oh ternyata kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Berharap pada Arab, negara-negara Arab tidak mungkin. Berharap pada PBB tidak mungkin. Maka harus ada satu kekuatan yang menyamai kekuatan-kekuatan yang dibuat oleh Barat untuk mendukung Israel. Yang paling gampang gini, Prof. Ketika terjadi pembantaian itu, Amerika kan membantu Israel dalam bentuk military aid. Dan itu 40 triliun sekali bantu. 40. Sementara kita itu cuma bantu humanitarian aid. Yang jumlahnya jauh banget di bawah itu. Dan itu humanitarian aid. Dan gak bisa masuk ke tempat. Ini kan sesuatu yang jomplang. Ibaratnya masalahnya apa, bantuannya apa. Kalau terjadi gempa misalnya di Aceh misalnya, tsunami di Aceh atau gempa di Tasik atau di mana, kita kasih humanitarian aid itu benar. Karena gempanya sudah selesai, problemnya is solved. Masalahnya adalah ini masih ada problem di situ. Problemnya adalah problem military. Sementara kita nggak bisa berbuat apapun secara military. Maka orang-orang mulai mencicipi pemikiran-pemikiran itu. Kayaknya harus ada nih yang mulai untuk bangun satu kesatuan. Seperti dulu ketika Euro itu bangun dalam bidang mata uang. Kita bisa nggak sih bersatu? Orang kita secara alamiah agama kita satu. Orang kita secara alamiah diarahkan pada satu kiblat. Orang zaman dulu kita pernah bersatu, setidaknya sampai masa Utsmani. Maka pemikiran-pemikirannya mulai muncul sesuai dengan tesisnya Fukuyama atau Huntington tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Arab Saudi bikin satu tema 2030. Jadi apa tuh namanya ya? Kalau nggak salah ya, Saudi 2030. Aku lupa temanya. Tapi kemudian sekarang orang-orang semenjak perkembangan dunia terbaru, setidaknya 2030 menandakan banyak hal. Ada perubahan besar, perubahan energi. Karena dunia sekarang lagi mencari energi baru untuk menggantikan energi fosil. Makanya Arab Saudi harus ganti energi fosilnya menjadi energi terbarukan 2030 gitu kan ya, Saudi 2030 itu. Lalu kemudian setelah perubahan-perubahan banyak itu sekarang diganti menjadi 2027. Menarik 2027 karena banyak yang memprediksi 2027 akan ada perubahan besar. Termasuk dalam beberapa podcast itu ada juga 2027. Maju 3 tahun setelah kasusnya Palestina. Jadi ada satu pemantik yang sehingga perubahan ini jadi jauh lebih cepat 2027. Dan 2027 itu yang lebih menarik lagi, Syekh Ahmad Yasin ketika masih hidup, dia ditanya, kapan Israel hancur? 2027. Wallahualam bishawab. Ini mendekati kan 2024 nih sekarang nih, 100 tahun katanya nggak ada khilafah. Apakah pasti 2024? Saya nggak terlalu mau untuk memperdebatkan itu karena bagi saya tanggal tuh nggak penting sama sekali. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan sebuah perubahan besar. Dan saya yakin kalau ini terus kita jaga seperti ini, 2027 bisa jadi ada shifting yang cukup besar. Harusnya sih. Jadi kalau kita lihat ya, kan sejarah Islam itu dari tahun kurang lebih ya 620 lah ya. Betul. Mungkin ya. 610, 620 Masehi, kemudian ke 1924. Betul. Itu berapa tahun tuh? Sekitar 1300. 1300. Kalau dihitung Indonesia merdeka itu sih baru berapa puluh tahun gitu ya. Maksudnya saya kadang-kadang kenapa kita Ustadz merasa nggak tiba-tiba kok kita dipotong cara berpikirnya. 1300 berapa ratus tahun itu nothing gitu. Betul.
bahwa inilah kalau yang Fukuyama tadi The End of History, dia mengatakan kapitalisme itulah yang menang katanya. Betul. Nah, seolah-olah nggak ada alternatif lagi. Kapitalisme, demokrasi Barat, betul. Itulah yang akan menang. Sejarah sudah berakhir. Betul. Padahal ini kan baru, ya mereka unggul kan ibaratnya baru berapa puluh tahun aja ya. Menarik banget. Jadi gini Prof. Kita agak sulit berdiskusi sama orang ketika orang memang nggak paham sejarah. Kalau orang melihat problematika Israel Palestina itu dari 7 Oktober, itu mendingan kita ajak main bola aja lah. 7 Oktober 2023. Oke. Nah, kita ajak main bola aja, pakai sepatu yang spoolnya agak panjang. Gitu kan. Jadi karena ngajak orang kayak gini diskusi percuma. Kayak gini, Profesor sering nonton series nggak? Iya. Pernah nonton Game of Thrones? Iya. Nah kalau kita pernah nonton sih nggak terlalu sering, tapi tahu saya film itu. Oh ya. Nah, kalau orang itu kan ada sekitar 7 season kalau saya nggak salah, atau 8 season. Nah kalau orang nontonnya langsung season ke-5, dia akan lost tuh siapa tokoh baik dan siapa tokoh jahatnya. Akan lost banget. Sama kayak orang nonton Naruto itu di episode ke-300 atau 200 itu dia udah lost tuh siapa yang baik siapa yang benar. Nanti orang jahat dibilang baik. Setidaknya pemahamannya tidak akan sama seperti orang-orang yang membaca dari awal. Maka jangka waktu 100 tahun kayak Indonesia kan belum 100 tahun merdeka. Jarak 100 tahun itu adalah jarak yang sangat pendek untuk menentukan identitas satu bangsa. Maka kalau kita mau menentukan identitas satu bangsa, kita harus mundur lagi misalnya jauh ke belakang untuk melihat sebenarnya identitas orang Indonesia ini seperti apa. Nah, persis seperti sekarang, jangankan kita Prof, orang Amerika aja bilang mereka sudah 200 tahun bikin Amerika, itu masih muda mereka tuh. Dibandingkan Persia yang 1200-an tahun. Dibandingkan Romawi itu dari tahun berapa tuh? 1500 tahun dia. 1500 lebih kayaknya Prof. Karena kalau dihitung dari minus 400 sampai 1400-an sekian pertengahan mungkin 1900 ya taruh tapi 1500 lah mulai dari Kaisar ya. Mulai dari Augustus ya. Nah, berarti 1500 tahun. Berarti kan ini kan 200 tahun aja masih mereka bilang infant. Mereka bilang orang baru mau remaja nih. Nah, berarti Indonesia masih terlalu kecil. Nah, itulah pentingnya belajar sejarah. Artinya belum final loh. jauh banget daripada final. Dan ini kan baru prediksi. Makanya kan kalau kita balik lagi berbicara, ada satu penelitian yang cukup cukup bisa dijadiin sebagai pegangan. Pew Research itu pernah meneliti, judulnya tentang the fastest growing religion on all earth kalau nggak salah. Ya setidaknya penelitian yang sama tentang agama-agama, mereka memprediksi bahwasannya 2050 itu titik equilibrium antara Kristen dan Muslim. Mencapai satu titik yang sama, dan menurut dia secara faktual itu Islam lebih banyak. Itu secara demografi, secara populasi. Berarti ini sudah shifting kan. Artinya kalau dari segi demografi ini sudah shifting banget. Sekarang berapa sekarang? Sekarang 1,7 sama 1,7, kurang dikit lah, less or more. Oke, udah mirip-mirip ya. Udah mirip-mirip, tapi sisanya yang lain. Kan berarti kan ada banyak juga sisanya. Banyak. Jadi ada yang unidentified gitu kan ya. Ada yang kemudian mereka beragama yang lain, tapi sebenarnya 1,7 ini less or more sebenarnya Islam udah memimpin. Karena orang Islam dibandingkan, ya kalau mereka harus berbagi kan, ada Kristen, Protestan, ada Katolik dan segala macam, ada Ortodoks. Kalau kita Islam ya Islam, walaupun orang bilang ada Sunni dan Syiah, tapi ya udahlah, yang penting Islam dulu. Nah ini sudah shifting dari segi populasi. Nah dari segi kemudian realnya pemain bola termahal sekarang orang-orang Islam menempati posisi-posisi yang lumayan. Pemain bola termahal, atlet sudah mulai muncul yang Muslim. Kemudian beberapa orang-orang yang kalau UFC itu malah merajai. Beberapa orang-orang imigran sudah mulai masuk kemudian ke dalam panggung-panggung politik dan seterusnya. Bukan tidak mungkin 2050 itu sudah terjadi change of power minimal Muslimnya, walaupun bukan as a nation atau as a unity gitu.